Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nada Salasya Nabila dari Rombel 1 Pendidikan IPS. Tugas ini merupakan tugas presentasi ujian akhir semester dasar-dasar ilmu ekonomi. Materi yang akan saya presentasikan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Materi yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran suatu negara agar tetap stabil sehingga perekonomian di suatu negara tersebut dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Tujuan kebijakan fiskal. Berdasarkan materi yang saya ambil, kebijakan fiskal memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, di mana kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor perekonomian negara dan mampu memperbaiki segala macam masalah yang ada di dalamnya, seperti sektor korporat, sektor perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Salah satu tujuan kebijakan fiskal ini yaitu meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dalam segi teknologi dan perekonomian. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Kebijakan fiskal ini diharapkan mampu menjaga harga barang agar tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong investasi, di mana tujuan kebijakan fiskal ini yaitu untuk menciptakan iklim investasi bagi pelaku pasar modal, terutama investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki 2 jenis. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menempatkan uang lebih banyak di tangan konsumen sehingga mereka mampu membelanjakan yang lebih banyak lagi dan mampu merangsang ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan ini digunakan untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi seperti laju pertumbuhan inflasi yang terlalu cepat. Selain itu, kebijakan ini bertindak untuk meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Materi yang kedua yaitu kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan ini merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki 6 tujuan. Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi melalui peraturan dan penetapan yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Kebijakan ini mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank, sehingga tujuan kebijakan moneter ini yaitu mengendalikan inflasi. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Stabilnya uang yang beredar di masyarakat membuat aktivitas produksi semakin meningkat sehingga diperlukannya sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Kestabilan ini diatur melalui keseimbangan uang beredar, permintaan barang, dan produksi barang. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Tujuan ini diwujudkan melalui jumlah barang ekspor dan impor yang sama besarnya, sehingga pada tujuan ini pemerintah seringkali melakukan devaluasi. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini diwujudkan melalui 3 komponen. Yang pertama, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan laju inflasi, dan aktivitas produksi seperti permintaan barang. Jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki 2 jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga roda perekonomian semakin meningkat. Wujud dari kebijakan ini yaitu peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga bank, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini selain untuk merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat apabila terjadi inflasi. Wujud dari kebijakan ini yaitu penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan peningkatan persyaratan cadangan untuk bank.
Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki 5 instrumen. Yang pertama, kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan untuk mengukur tingkat suku bunga bank, kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral sehingga jumlah peredaran uang teratur. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Instrumen ini diwujudkan dengan mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Apabila Bank Indonesia akan mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang yang beredar di masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sedangkan apabila ingin menambahkan uang, maka uang yang ada di masyarakat ditarik dengan suku bunga tabungan. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Dalam mewujudkan tujuan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besarnya suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan oleh Bank Umum dalam menjalankan aktivitas perbankannya. Yang kelima, imbauan moral. Dalam kebijakan ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral menghimbau kepada seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.